kita kan punya perencanaan. Nah, artinya kalau silva itu banyak, perencanaan kita itu tidak kurang tepat, sehingga harusnya dana itu menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat, menjadi masuk pada kas yang tertunda pelayanannya. Misalnya harus terlaksana tahun ini, akhirnya terlaksana tahun berikutnya, kan eman-eman, 1 tahun berjalan kan eman juga. Tapi kalau silvanya pas, tepat dalam perhitungan, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Memang kita menyoroti naiknya silpa ini kan eman-eman, apakah perencanaannya yang harus dikuatkan lagi sehingga silpa yang sudah efisien itu akhirnya naik. Artinya kan dana itu harusnya ke masyarakat, akhirnya jadinya dana harus mengendap. Nah ini kan eman-eman. Nah ini kita dorong pemerintah untuk memperbaiki kinerja dari perencanaan sehingga silpanya menjadi silpa yang efektif. Memang tidak mungkin sifatkan nol lah, mungkin juga, tapi kalau minus juga kasihan juga partner-partner dari pemerintah sehingga belum bisa terbayarkan pada saat ada pembayaran, sehingga silpa kalau bisa seminimal mungkin, semakin kecil silpanya semakin bagus itu. Ya dampak dari silpa terlalu banyak sebenarnya begini, kita kan punya perencanaan. Nah, artinya kalau silpa itu banyak, perencanaan kita itu tidak kurang tepat, sehingga harusnya dana itu menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat, menjadi masuk pada kas yang tertunda pelayanannya. Misalnya harus terlaksana tahun ini, akhirnya terlaksana tahun berikutnya, kan eman-eman, 1 tahun berjalan kan eman juga. Tapi kalau silpanya pas, tepat dalam perhitungan, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Tuh. Ya, termasuk ya. Kalau di bab UHC itu kita kan coverage 100%. Nah ini kan semakin lama kan terjadi pembengkakan dari dana daerah untuk mengcover UHC. Nah ini harapannya itu pemerintah mengkaji lagi, betul-betul meneliti mana yang bisa di cover oleh pemerintah, mana yang seharusnya menjadi pihak lain yang melakukan cover untuk UHC ini. Dengan demikian kita bisa mereduksi pengeluaran kita, karena UHC ini juga tinggi juga. Kalau kita lihat dari belanja kita untuk cover kesehatan itu juga tinggi. Kalau kita bayangkan itu membangun gedung itu, mungkin kita bisa bangun MCC lah. Bisa dibayangkan nilai yang kita cover untuk kesehatan ini sama dengan kita bangun MCC itu kan juga cukup bagus, cukup besar maksudnya. Nah ini kalau bisa diurai lagi, mana barangkali ada perusahaan-perusahaan yang harusnya kewajibannya untuk membantu pembayaran dari BPJS ini, nah, bisa dicantolkan ke mereka, karena memang haknya dari karyawan untuk mendapatkan itu. Tapi kalau memang betul-betul ini warga yang pendapatannya kurang dan bikinnya memang tidak ada cantolan mereka untuk bisa mengcover BPJS-nya, mungkin baru bisa kita tarik menjadi kewajiban pemerintah. Dan juga kita belum juga ngecek lagi juga. Jadi orang yang tidak butuh untuk coverage BPJS, yang sudah ikut mandiri bukan di BPJS tapi di asuransi lain, misalnya yang rumah besar-besar itu biasanya kan dia punya safety sendiri untuk kesehatannya. Nah itu kalau tidak terdata bisa juga mereka akan tercover oleh BPJS. Nah ini juga harus dipilah-pilah lagi. Misalnya ada rumah di Jalan Ijen misalnya, ini kita belum cek juga ya. Barangkali ternyata terdata di situ misalnya, karena beda pendataannya atau mereka kecatol di asuransi yang lain. Nah ini kan eman juga lah, itu bisa di cover untuk kegiatan yang lain sehingga tidak membebani APBD kita dalam BPJS ini. Ya, karena memang kita lihat cukup tinggi tiap tahun sama dengan kita bangun tadi MCC. Kalau itu kan untuk kegiatan kan bisa juga. Pak, kondisi ekonomi kan seperti ini, dalam tekanan. Bila BPJS itu nanti didesakkan di pengusaha-pengusaha, sementara pengusaha itu kan lebih banyak yang mikro kecil. Ya. Gimana solusinya nanti? Jadi gini, perusahaan-perusahaan mikro kecil saya yakin memang pendataan UMKM kan dari sisi karyawan misalnya
warung dan lain sebagainya kan juga punya karyawan. Nah, itu kan juga nggak mungkin mereka dibebani BPJS-nya. Tapi kalau sudah mereka di perusahaan yang sudah berdedikasi bagus, usahanya bagus, tapi ternyata belum tercatat atau tercatat double misalnya, mereka juga memberikan asuransi. Di sini juga tercover BPJS ini kan double lah. Hal semacam ini kan bisa untuk mengurangi pengeluaran kita di BPJS, sehingga masyarakat tercover. Pemutakhiran data. Iya.